Setan memiliki banyak cara untuk menyesatkan manusia, dan salah satu cara yang paling efektif adalah melalui sihir. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana sihir pertama kali muncul di dunia, tepatnya di tanah Babilonia, sebagai sebuah seni gelap yang menciptakan ilusi dan menipu pandangan manusia. Sihir menjadi bagian dari sejarah manusia. Hingga saat ini, praktik-praktik yang berhubungan dengan sihir ini masih ditemukan di berbagai belahan dunia. Salah satu bentuk sihir yang paling kuat adalah melalui mata, memikat pandangan melalui tontonan dan hiburan, seperti yang kita lihat di layar televisi atau bioskop. Ini sering disebut sebagai sihir al-uyun, sihir yang memengaruhi mata. Menariknya, ada beberapa teori yang mengaitkan asal-usul nama Hollywood dengan tradisi pagan. Salah satunya adalah bahwa kata Hollywood berasal dari gabungan kata holy yang berarti suci dan wood yang berarti kayu. Dalam kepercayaan kuno, Hollywood merujuk pada jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkat sihir. Tongkat ini dipercaya memiliki kekuatan mistis yang bisa memengaruhi dan menghipnotis pikiran orang. Tongkat-tongkat tersebut diyakini memiliki kekuatan bagi para penyihir yang menggunakannya untuk membuat orang terhipnotis dan kehilangan kendali atas dirinya. Meskipun ini mungkin terdengar simbolis, penting untuk dipahami bahwa Hollywood pada dasarnya melakukan hal serupa. Melalui film dan hiburan, mereka membawa penontonnya ke dalam keadaan seperti trance, keadaan yang menyerupai dunia mimpi, di mana realitas menjadi kabur dan imajinasi mengambil alih. Di Amerika Serikat, Hollywood sering disebut sebagai mesin mimpi karena kemampuannya menciptakan fantasi bagi penontonnya. Mereka membawa orang-orang masuk ke dalam dunia ilusi yang dirancang dengan begitu memikat. Saat seseorang memasuki kondisi ini, ia menangguhkan keyakinan logis dan mulai mempercayai sesuatu yang sebenarnya hanyalah imajinasi. Namun, di momen itu, ilusi tersebut terasa nyata. Film benar-benar seperti sihir yang membungkus pikiran dan perasaan. Ketika menonton film, banyak orang terbawa suasana. Mereka tertawa, menangis, bahkan merasakan emosi mendalam yang tak terduga. Semua proses katarsis ini terjadi karena film memiliki kekuatan untuk menyentuh sisi emosional manusia dengan cara yang luar biasa. Hal ini menjadi salah satu elemen penting dalam mekanisme pengendalian. Sihir pada dasarnya sering digunakan untuk 3 tujuan utama. Pertama, menanamkan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong kepercayaan pada kekuatan palsu yang menipu. Kedua, merusak struktur masyarakat seperti memecah belah keluarga dan menghancurkan nilai-nilai moral. Ketiga, membawa manusia ke dalam kondisi trance yang membuat mereka lemah dan rentan, bahkan membuka pintu bagi gangguan setan atau jin untuk menguasai mereka. Ketiga tujuan ini menjadi inti dari apa yang diinginkan oleh mereka yang berada di balik industri gelap ini. Mereka menginginkan sebuah masyarakat sekuler yang terdiri dari individu-individu lemah dan terisolasi, yang hidupnya sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Orang-orang ini terus-menerus diindoktrinasi untuk mempercayai bahwa apa yang mereka lihat adalah kenyataan. Menariknya, kelompok elit yang mengendalikan semua ini sebenarnya sangat kecil. Mereka bukan kelompok besar, tetapi agenda mereka sangat kuat dan terarah. Dengan penuh perencanaan, mereka bekerja tanpa henti untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Iblis beserta pasukannya memahami betul betapa besar pengaruh media visual terhadap pikiran manusia. Mereka sadar bahwa sebuah film lebih efektif dalam menyampaikan pesan dibandingkan dengan puluhan buku. Melalui media visual, kita dapat menyaksikan keseluruhan pesan tanpa perlu memperhatikan setiap detailnya, yang membuat sebagian besar pesan tersebut langsung tersampaikan ke dalam kesadaran kita, sementara sebagian lainnya meresap ke dalam pikiran bawah sadar kita. Menyadari hal ini, mereka menyusun pesan-pesan yang sangat terencana untuk mempengaruhi bawah sadar kita dengan menggunakan berbagai teknik seperti simbolisme, pesan tersembunyi, musik dan efek suara, karakter-karakter khas, serta pengulangan yang bertujuan untuk memperkuat pengaruhnya.
Dengan menggunakan metode-metode ini, film dapat mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku penonton dengan cara yang mungkin tidak mereka sadari. Dalam dunia yang baru ini, selain perang militer, ada juga perang propaganda yang sedang berlangsung. Sebenarnya, perang ini sudah ada sejak lama di seluruh dunia, dengan tujuan yang jelas yaitu untuk mengendalikan cara pikir manusia. Salah satu pola yang digunakan untuk mencuci otak orang adalah pengulangan, yaitu dengan terus-menerus mengulang sesuatu berulang kali. Ini adalah taktik yang juga diadopsi oleh dunia korporat, seperti penggunaan jingle dalam iklan yang diputar berulang-ulang. Proses pengulangan yang terus-menerus ini membuat orang selalu diingatkan, terutama melalui jingle yang seringkali menggunakan irama. Selain itu, ada juga gambar-gambar tertentu yang digunakan untuk mempengaruhi. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa menonton konten pornografi dapat memiliki dampak buruk pada otak yang sangat mengkhawatirkan. Sebuah studi di Stanford menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan tentang dampak menonton pornografi. Hal ini memengaruhi perilaku, yang sering disebut sebagai disonansi kognitif, serta mengubah sikap seseorang secara signifikan. Ini terjadi karena seseorang berusaha mempertahankan keyakinan atau jati dirinya, meskipun terus-menerus terpapar rangsangan sensual. Semua ini adalah bagian dari pengaruh yang lebih besar, di mana Hollywood memainkan peran penting dalam menyebarkan pengaruh tersebut melalui konten yang mereka buat. Kita bisa melihat bagaimana politik dan media saling terhubung. Politisi dan orang-orang di media sering bekerja sama dan saling memengaruhi. Hollywood sendiri memiliki pengaruh besar yang jauh melampaui sekedar hiburan. Secara sistematis, Hollywood bekerja untuk mempromosikan serangkaian agenda yang sejalan dengan kepentingan kelompok elit, yang berusaha memanipulasi moralitas, keyakinan, dan persepsi masyarakat untuk tujuan jahat. Beberapa tema yang muncul antara lain promosi amoralitas, normalisasi perilaku kontroversial, paksaan terhadap ateisme, penghinaan terhadap agama, penyebaran disinformasi, penebaran ketakutan, dan bahkan promosi satanisme. Hollywood dengan sengaja merusak dasar-dasar moral masyarakat dengan memamerkan perilaku buruk seperti penyalahgunaan obat, perselingkuhan, dan kekerasan ekstrim. Semua itu dibuat terlihat menarik atau seolah-olah normal. Hal ini secara perlahan merusak moral masyarakat dan mendorong gaya hidup yang lebih bebas tanpa aturan yang jelas. Hollywood secara aktif terlibat dalam proses normalisasi, di mana ide dan perilaku yang dulunya dianggap kontroversial atau tidak dapat diterima secara perlahan, dibuat terlihat normal. Dengan terus-menerus mengekspos penonton pada tema-tema ini, Hollywood membiasakan masyarakat untuk menerima mereka, dan inilah cara mereka mengubah norma dan nilai sosial. Hal ini semakin meningkat jumlahnya, namun juga menjadi lebih vulgar, lebih seksual, dan lebih kejam. Ini adalah khutuwat, yaitu langkah-langkah dari setan. Setan menarik mereka perlahan-lahan, langkah demi langkah. Prosesnya dimulai dengan menonton film, lalu perlahan memperkenalkan kekerasan. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman, setan akan mengambil bentuk tertentu dan mereka akan menceritakan dongeng, dan kita akan mengatakan, "Saya bisa melihat wajahnya, tapi saya tidak tahu namanya." Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sebelumnya, kekerasan yang sangat jelas tidak diperbolehkan dalam film. Namun, pada tahun 1967 rilis film berjudul Bonnie and Clyde. Film ini menggambarkan kekerasan dengan adegan pembunuhan dramatis dan berdarah, serta menambahkan elemen seksualitas yang lebih terbuka. Film ini memecahkan batasan-batasan di Hollywood dan membuka jalan bagi film-film berikutnya untuk mengeksplorasi tema-tema tersebut lebih lanjut. Ini adalah khutuwat setan. Setan tahu bahwa kekerasan dan seks adalah dua hal yang sangat kuat mempengaruhi psikologi manusia. Kedua hal ini adalah cara yang paling efektif bagi setan untuk merusak hati seseorang. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Salah satu tujuan Hollywood adalah merusak iman agama secara sistematis dan mempromosikan ateisme. Dengan menggambarkan tokoh agama dalam cara yang negatif,
dan menampilkan tokoh sekuler atau ateis secara positif, Hollywood mendorong orang untuk menjauh dari agama dan lebih mengikuti pandangan hidup yang tidak melibatkan agama. Hal ini juga mendukung kepentingan kelompok elit global yang ingin mengurangi pengaruh agama dalam masyarakat. Orang-orang ini menyadari bahwa Islam bisa menjadi ancaman. Zbigniew Brzezinski, yang dulu menjabat sebagai penasihat keamanan nasional di bawah Presiden Jimmy Carter, menulis buku berjudul Out of Control, di mana ia membahas berbagai isu global, termasuk dampak ideologi seperti Islam dalam geopolitik dunia. Dalam buku tersebut, ia menyatakan bahwa tidak ada ide lain di dunia saat ini yang memiliki potensi untuk menjadi gerakan massal yang dapat membangkitkan kembali masyarakat manusia selain Islam. Ia mengatakan bahwa semua filosofi dan ideologi lainnya telah benar-benar kehilangan relevansinya. Namun, ia juga menyebutkan bahwa semangat Islam masih hidup dan terus berkembang. Hollywood seringkali mengejek dan merendahkan keyakinan agama, terutama agama Kristen dan Islam. Dengan menggunakan satir, komedi, dan cerita yang menentang norma, Hollywood berusaha untuk mengurangi kredibilitas dan pengaruh agama-agama ini. Ini bagian dari usaha yang lebih besar untuk melemahkan keyakinan agama dan mempromosikan sekularisme. Sebagai contoh, ada orang yang dengan bangga menulis gay dan muslim di bio TikTok mereka. Ini bisa dilihat sebagai cara untuk menantang norma atau keyakinan yang ada. Dalam konteks ini, ada pandangan bahwa mereka sedang mempersiapkan masyarakat untuk sebuah perubahan besar. Dengan membanjiri media dengan konten bertema alien, Hollywood secara perlahan menurunkan sensitivitas publik terhadap topik tersebut, membuat mereka lebih menerima gagasan tentang keberadaan alien. Dengan cara ini, mereka berusaha menyembunyikan kebenaran tentang eksistensi Tuhan. Agenda paling jahat dari Hollywood adalah secara halus mempromosikan satanisme. Dengan sering menggunakan simbol gaib, tema gelap, dan memuji tokoh-tokoh yang menentang agama serta berhubungan dengan kekuatan jahat, Hollywood sedang membuat praktik-praktik satanik terlihat biasa dan bahkan dihormati. Promosi satanisme ini dianggap sebagai bagian dari upaya lebih besar untuk merusak nilai-nilai agama tradisional dan membuka jalan bagi masyarakat yang lebih menerima praktik-praktik gaib yang gelap. Baphomet adalah simbol yang disembah oleh para pemuja setan. Baphomet digambarkan memiliki bentuk androgini, yaitu perpaduan antara sifat laki-laki dan perempuan. Ia juga sering dikaitkan dengan simbol-simbol tertentu. Salah satu simbol yang dianggap penting adalah angka 11, yang dipercaya memiliki makna khusus dalam ajaran satanik. Anton LaVey, pendiri gereja setan, menganggap kelahiran televisi sebagai peristiwa dengan makna magis yang berhubungan dengan simbol-simbol satanik. Menurutnya, televisi secara perlahan memengaruhi masyarakat, menyusup secara halus hingga banyak orang tidak menyadari dampaknya. Setan diberi waktu oleh Allah hingga hari kiamat, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Iblis berkata, "Beri aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, kamu termasuk yang diberi penangguhan. Karena engkau telah menyesatkan aku pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Setan menggunakan waktu itu untuk menyesatkan manusia secara perlahan dan bertahap dengan penuh kesabaran. Sekarang, orang-orang tidak lagi pergi ke tempat ibadah karena mereka merasa cukup mendapatkan pelajaran moral dari televisi dan film. Anton LaVey, pendiri gereja setan, memiliki banyak pengikut di kalangan aktor dan aktris Hollywood. Dia bukanlah sosok kecil, tetapi seseorang dengan pengaruh besar di Hollywood. Bahkan, salah satu pengikutnya memiliki pengaruh besar terhadap banyak sutradara terkenal di Amerika Serikat. Lalu, mengapa banyak selebriti sering menunjukkan simbol satu mata? Hal ini jarang dilakukan oleh orang biasa. Mereka melakukannya karena simbol tersebut berkaitan dengan keyakinan mereka. Mereka menyembah Tuhan bermata satu. Begitu juga dengan simbol piramida yang mencerminkan struktur kekuasaan seperti yang dimiliki oleh para Firaun.
Mereka percaya pada sistem kelas elit, di mana kelompok kecil berkuasa dan orang-orang di bawahnya hanya mengikuti perintah mereka. Hollywood mengambil alih perhatianmu dengan menyuguhkan berbagai tontonan yang menarik, tetapi seringkali tanpa makna yang mendalam. Akibatnya, kamu bisa terjebak dalam menonton hal-hal yang tidak membawa manfaat, sehingga menghalangi perkembangan pribadi. Tanpa sadar, waktu berharga yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna menjadi hilang. Sebagai penonton yang cerdas, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih tontonan. Setiap film atau acara yang kita tonton memiliki pengaruh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Sebelum terjebak dalam arus hiburan yang tampaknya menyenangkan, kita perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pikiran, perasaan, dan nilai-nilai yang kita pegang. Pilihlah tontonan yang mendukung perkembangan diri, memperkuat iman, dan memperkaya pengetahuan. Jangan biarkan diri kita terjerat dalam pengaruh negatif yang bisa merusak moral dan menghancurkan prinsip-prinsip yang telah lama kita yakini. Jadilah bijak dalam memilih, karena apa yang kita konsumsi, baik dalam bentuk media maupun lainnya, membentuk siapa kita dan apa yang kita percayai. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.